Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Rizky Pratama dan teman saya. Saya Francisco Saverius Krisna Sigit. Di sini kami akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Praktik Algoritma Pemrograman dengan judul project yaitu Sistem Pemantauan Tugas Mahasiswa. Untuk tujuan kami membuat project ini yaitu agar dosen dapat mengelola data mahasiswa secara sederhana dan melihat siapa saja yang sudah atau belum mengumpulkan tugas. Setelah itu dosen dapat mengurutkan nilai-nilai mahasiswa dan menghitung rata-rata mahasiswa serta menyediakan beberapa fitur, yaitu mencari mahasiswa, mengedit data mahasiswa, menghapus data mahasiswa, dan menghitung rata-rata mahasiswa. Untuk alur programnya yaitu menampilkan menu utama, lalu dosen dapat memilih menu yang sudah ada. Setelah itu program menjalankan fungsi sesuai pilihan. Setelah itu menu ditampilkan kembali sampai dosen memilih menu keluar untuk keluar dari program tersebut. Mungkin di sini kami akan menjelaskan source code kami. Di sini ada include IOStream, ada include string untuk menampilkan tipe data string. Setelah itu ada include limit untuk memberi limit kepada data array. Setelah itu include iomanip itu untuk membuat tabel menjadi lebih rapi dan lebih terstruktur. Di sini kami menggunakan array satu dimensi dengan maksimal data yaitu 100 data dari indeks 0 hingga 99, dan di sini ada struktur mahasiswa yang isinya yaitu nama dengan tipe data string. Ini untuk nantinya agar menyimpan data nama mahasiswa. Setelah itu status, ini nanti dengan tipe data integer digunakan untuk menyimpan status tugas mahasiswa. Jika sudah mengerjakan maka statusnya 1, dan jika belum mengerjakan maka status tugasnya adalah 0. Dan di sini nilai dengan tipe data integer untuk memasukkan nilai mahasiswa. Di sini kami memiliki 8 function atau fungsi. Untuk 4 tipe data pertama mungkin akan dijelaskan oleh Mas Krisna. Silakan Mas Krisna. Baik, terima kasih. Pada function pertama ini adalah fungsi untuk input data. Di sini fungsinya itu digunakan untuk masukkan data mahasiswa ke dalam array. Nah, untuk alur kerjanya ini dosen menginput jumlah mahasiswa seperti oleh tulisan masukkan jumlah mahasiswa, dan yang kemudian dosen menambahkan sebanyak nama mahasiswa berulang kali, dan selanjutnya setiap iterasi itu meminta nama mahasiswa yang berisikan string. Dan di sini untuk status tugasnya ini hanya ada 2, 1 yang artinya sudah dan 0 artinya belum. Dan untuk mengecek tugasnya agar tidak salah input itu menggunakan while. Dan nilai di sini 0 sampai 100. Jika input bukan angka, input harus dibersihkan terlebih dahulu agar bisa diinputkan. Dan selanjutnya masuk di function tampilkan data. Nah, untuk function tampilkan data ini untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel
biar rapi. Jika tidak ada data n sama dengan 0, belum ada data. Untuk didefinisikan lebar kolom tabel itu const in 4 itu, dan seterusnya const is rename untuk menampilkan header tabel dan garis seperti plus dan minus kayak tabel di bawah itu. Dan untuk menampilkan tiap baris mahasiswa itu menggunakan set w buka kurung tutup kurung. Nanti akan status ditampilkan sebagai mahasiswa sudah atau belum. Dan untuk selanjutnya Van Kensen selanjutnya Mas, tampilkan belum kumpul. Untuk Van Kensen di sini fungsinya itu untuk menampilkan mahasiswa yang statusnya belum mengumpulkan tugas. Nah, variabel ada ini digunakan untuk mengecek apakah ada mahasiswa yang belum kumpul, dan bila mahasiswa I status sama dengan 0, maka namanya akan ditampilkan. Dan jika tidak ada satupun, tampilannya akan semua mahasiswa sudah mengumpulkan. Dan untuk Van Kensen yang keempat ini, untuk bubble sort nilai ini fungsinya untuk mengurutkan mahasiswa berdasarkan nilai dari terendah ke tertinggi menggunakan algoritma bubble sort. Untuk cara kerjanya itu 2 log berserangan. For in sama dengan 0, I lebih besar N strip 1, I plus plus. Jika nilai sekarang lebih besar dari nilai setelahnya, akan ditukar swap. Untuk Van Kensen selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Afriza. Baik, saya di sini mengerjakan function untuk mencari mahasiswa. Di sini untuk mencari mahasiswa saya menggunakan sequential search, yaitu dimana kode akan mencari nama dari indeks 0 hingga yang terakhir. Jika tidak ada data yang ditemukan, maka akan menampilkan pesan mahasiswa tidak ditemukan. Setelah itu ada function edit data untuk mengubah data mahasiswa. Di sini dosen diminta untuk menginputkan nama mahasiswa yang ingin diedit, lalu setelah itu memanggil function cari mahasiswa untuk mencari mahasiswa. Jika mahasiswa tidak ditemukan, maka akan mencari lagi, dan jika mahasiswa ditemukan, maka akan menampilkan data lama. Datanya yaitu data-data yang sudah dimasukkan dosen sebelumnya. Lalu setelah itu dosen bisa merubah status, misal status sebelumnya belum mengerjakan bisa diganti sudah mengerjakan, lalu bisa menambahkan nilai baru. Setelah itu maka akan menampilkan pesan data berhasil diupdate. Setelah itu untuk function hapus data, di sini dosen diminta untuk memasukkan nama mahasiswa yang ingin dihapus. Lalu setelah itu sama seperti yang edit data, itu nanti memanggil function cari mahasiswa untuk mencari mahasiswa dengan sequential search, yaitu mencari dari indeks 0 hingga terakhir. Jika ketemu, nanti datanya akan terhapus. Lalu setelah itu untuk function menghitung rata-rata,
Di sini jika belum ada data atau if n sama dengan 0, maka akan mereturn 0 karena belum ada nilai dari mahasiswa. Dan jika sudah ada nilai dari mahasiswa, maka nanti akan menghitung rata-rata dari jumlah data tersebut, dan rata-rata akan muncul. Setelah itu, untuk di sini ada main. Di sini kami menggunakan perulangan untuk menunya, lalu setelah itu menggunakan switch case untuk memanggil function-function yang sudah kami buat. Untuk case 1 untuk memanggil input data, case 2 untuk menampilkan data, case 3 untuk tampilkan yang belum mengumpulkan, case 4 untuk mengurutkan nilai mahasiswa dari yang terkecil hingga yang paling besar. Setelah itu untuk mencari data mahasiswa, terus setelah mencari data mahasiswa ada case 6 edit data mahasiswa, case 7 untuk hapus data mahasiswa, dan case 8 hitung rata-rata mahasiswa. Dan ini yang untuk menu terakhir, untuk menu keluar. Mungkin akan kami demokan saja. Input data mahasiswa, masukkan jumlah mahasiswa berapa, guys? 2 contohnya. 4 aja biar lebih banyak. Boleh, Mas, silakan. 4. namanya siswa Chris, ya. Status tugasnya sudah mengerjakan, nilainya 90, nama bisa. Jika dosen menginputkan di lain dari angka 1 atau 0, nanti akan melooping lagi hingga dosen menginputkan data 0 atau 1 seperti ini. Di sini juga sama, jika nilainya melebihi 100 maka akan melooping lagi hingga dosen menginputkan nilai 0 hingga 100. Baik, nama selanjutnya ada status tugas belum mengerjakan, nilainya 0. Lalu update status tugas sudah mengerjakan, nilainya 85. Baik, setelah itu kita akan masuk ke menu yang kedua. Di sini sudah terstruktur rapi, tidak sama seperti yang kemarin, datanya masih belum terstruktur. Setelah menu kedua, kita akan menampilkan mahasiswa yang belum mengumpulkan. Bisa dilihat di sini mahasiswa yang belum mengumpulkan cuma ada 1, yaitu Angga. Setelah itu kita akan mengurutkan nilai mahasiswa. Ya, di sini sudah terurutkan ya Mas Krisna, dari 0 hingga ke nilai yang tertinggi yaitu 90. Setelah itu kita akan coba mencari mahasiswa. Jika kita mencari mahasiswa yang datanya tidak ada di dalam sini, maka akan menampilkan besar error. Misal kita mencari mahasiswa dengan nama Dava, dan pesan errornya yaitu mahasiswa tidak ditemukan. Kita cari mahasiswa lagi, kita cari mahasiswa yang dengan nama Krishna, dan di sini
menampilkan ditemukan Krishna dengan status tugas sudah dan nilai Krishna 90. Setelah itu kita akan mengedit data mahasiswa. Kita akan mengedit data mahasiswa Krishna. Di sini Krishna sudah mengerjakan. Lalu dosen tiba-tiba ingat Krishna belum mengerjakan. Nah, tinggal diisi 0 dan nilainya 0. Jika data sudah berhasil diupdate, maka akan keluar pesan data berhasil diupdate. Kita akan coba lihat. Di sini Krishna datanya sudah terupdate dan status belum mengerjakan dan mendapatkan nilai 0. Setelah itu kita akan mencoba menghapus data mahasiswa. Masukkan nama mahasiswa yang dihapus, Aden. Dan di sini jika data berhasil dihapus, maka akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Kita coba lihat. Ya, di sini nama mahasiswa Aden sudah terhapus dari data tersebut. Setelah itu kita mungkin akan mencoba menghitung rata-rata, tetapi di sini yang sudah ada nilainya cuma 1. Mungkin di sini saya akan mengedit lagi. Krishna status sudah menghasilkan, nilai barunya 89. Jangan 87. Ya, kita akan menghitung rata-rata mahasiswa. Nah, di sini untuk rata-rata nilai dari ketiga mahasiswa yaitu mendapatkan nilai dari 58 sekian. Setelah itu jika sudah selesai, bisa keluar dari program dengan menginputkan angka 0 dan sudah keluar dari program. Mungkin sekian demo dari kami. Sekarang kami akan apa, Krishna? Menunjukkan hasil pengerjaan. Ya, pengerjaan masing-masing anggota. Ya, Krishna mengerjakan yang mana, Krishna? Di bagian Van Kensen yang pertama input data. Dan yang kedua Van Kensen tampilkan data. Lalu dan yang ketiga Van Kensennya tampilkan belum kumpul. Dan yang keempat adalah Van Kensen bubble sort nilai. Dan di sini saya mengerjakan function cari mahasiswa, function edit data mahasiswa, function hapus data mahasiswa, dan function hitung rata-rata mahasiswa. Dan di sini saya sudah mengerjakan flowchart dari sistem pemantauan tugas mahasiswa tersebut. Di sini dari start, setelah itu deklarasi array, lalu menampilkan menu utama. Setelah itu di sini ada 9 sama keluar, sama menu keluar. Ini untuk menu yang pertama, input data mahasiswa. Setelah itu menu yang kedua menampilkan data mahasiswa. Setelah itu menu yang ketiga mengecek status mahasiswa yang belum mengerjakan. Lalu di sini bubble sort, yaitu mengurutkan nilai mahasiswa dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu di sini menu kelima mencari
mencari data mahasiswa. Setelah itu kita menu ke 6 edit mahasiswa dan menu ke-7 hapus mahasiswa, dan menu yang terakhir untuk menghitung rata-rata mahasiswa. Lalu jika sudah selesai semua, bisa selesai program. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.